compute the overhead cost per unit for each product using a flat-wide rate based on direct labor hours. Jadi kalau misalkan dia sudah bilang pakainya direct labor hours, jadi overhead rate-nya itu overhead cost dibagi total direct labor hours untuk model A dan model B. Jadi di sini overhead rate-nya itu jadi di sini overhead cost-nya itu kan $1.320. Sedangkan direct labor hours model A dan model B kalau ditambah itu 440.000. Jadi $1.320.000 dibagi dengan 440.000 hours adalah $3 per direct labor hours. Itu adalah overhead rate-nya. Jadi untuk mendapat overhead cost-nya untuk model A berarti overhead rate dikali dengan direct labor hours-nya model A. Kenapa kita kali direct labor hours? Karena di soal dia minta using a plan-wide rate based on direct labor hours. Nah, jadi untuk overhead model A, $3 dikali dengan 140.000 hasilnya $420 per 30.000 unit. Nah, kan di soal kan minta cost per unit. Jadi, total overhead dibagi dengan total unit, itulah hasilnya overhead cost per unit. Jadi, total overhead $420.000 per 30.000 hasilnya $14 per unit. Itu overhead cost untuk model A. Sedangkan untuk model B, overhead cost-nya total $3 dikali dengan 300.000 sama dengan $900.000. Jadi untuk per unitnya $900.000 per 300.000 hasilnya $3 per unit. Lalu untuk yang nomor 2, compute the overhead cost per unit for each product using activity-based costing. Nah, kalau misalkan dia menggunakan activity-based costing, jadi kita harus cari OH rates-nya itu, overhead cost, OH rates-nya itu carinya salah satu. Setup cost berapa, inspection cost berapa, machining berapa, maintenance-nya berapa. Soalnya kalau misalkan kita pakai plan wide itu semua digabung. Kita ambil total dari overhead cost. Tapi kalau misalkan dia pakai activity based costing, kita harus rincikan satu-satu. Jadi yang pertama adalah setup cost, $360.000. Itu dibagi dengan production runs. Jadi production runs-nya model A dan model B itu 40 tambah 60 itu 100. Dibagi, berarti setup cost-nya itu $360.000 per 100. Nah, hasilnya 3.600 per runs. Lalu inspection cost-nya adalah $280.000 dibagi dengan 2.000, yaitu model A sama model B 800 ditambah 1.200. Hasilnya 140 per hour. Lalu yang ketiga adalah machining, $320.000 bagi 220.000. 220.000-nya itu dapat dari mana? Itu adalah machine hours-nya model A dan model B. 20.000 tambah 200.000. Hasilnya adalah 1,5 per hour. Yang terakhir adalah maintenance, $360.000 dibagi dengan maintenance hours-nya model A dan model B, 100.000. Itu dapat dari 10.000 ditambah 90.000. Hasilnya adalah 3,6 per hour. Jadi, untuk overhead cost-nya model A, kalau digunakan activity based costing, setup cost ditambah dengan 40 itu dari mana? Production runs-nya. Berarti 3.600 dikali 40 hasilnya 144.000. Inspection-nya itu $140
dikali dengan 800. 800 itu inspection hours-nya model A, yaitu 112.000. Lalu machiningnya itu $1,5 kali 20.000. Itu machine hours-nya model A. Hasilnya 30.000. Yang terakhir adalah maintenance-nya $3,6 dikali dengan 10.000. Maintenance hours-nya model A. Ya, jadinya 36.000. Jadi 144.000 ditambah 112.000 ditambah 30.000 ditambah dengan 36.000. Hasilnya 322.000. Itu adalah total overhead cost-nya model A. Based on activity based costing. Jadi untuk per unitnya 322.000 bagi 30.000 unit, hasilnya adalah $10,73 per unit. Lalu untuk yang model B, setup cost-nya itu 3.600 dikali dengan 60 production runs-nya model B, hasilnya 216.000. Inspection-nya $140 dikali dengan 1.200 inspection hours-nya model B, hasilnya 168.000. Machiningnya adalah $1,5 dikali dengan 200.000 machine hours-nya model B, hasilnya adalah 300.000. Yang terakhir adalah maintenance. Maintenance-nya adalah $3,6 dikali dengan 90.000 maintenance hours-nya model B, hasilnya adalah 324.000. Jadi total of overhead cost-nya model B adalah 1.008.000. Jadi unit production-nya adalah 1.008.000 dibagi dengan 300.000 unit, hasilnya $3,36 per unit. Cari calculate the predetermined overhead rate based on the direct labor cost. Jadi dia based on direct labor cost. Jadi rumusnya adalah applied overhead job AA1 dan AA2 dibagi dengan direct labor AA1 dan AA2. Applied overhead AA1 dan AA2 itu 1.200 ditambah dengan 980. Hasilnya 2.180. Direct labor-nya AA1 dan AA2 itu 2.100 ditambah dengan 1.800. Jadi 3.900. Berarti predetermined on rate-nya, overhead rate-nya itu 2.180 per 3.900 dikali dengan 100%. Hasilnya 56%. Okay. Yang B, calculate the ending balance for each job as of August 30. Jadi untuk job AA1, AA2 dan BB1, direct materialnya otomatis beda-beda. Jadi selama Agustus, job AA1 punya direct material itu $800. Jadi total direct material job AA1 di bulan Agustus itu adalah 3.200 ditambah dengan 800, hasilnya adalah 4.000. Lalu masuk ke yang job AA2. Job AA2 itu awalnya tanggal 1 dia punya direct material 2.200. Terus selama bulan Agustus dia terpakai 2.100. Berarti direct material dia selama bulan Agustus itu ada 4.300. Lalu untuk job BB1, karena dia nggak ada direct material beginning, jadi dia bulan Agustus itu terpakai 600. Jadi pas di akhir Agustus yang udah terpakai dia masih 600. Masuk ke direct labor. Direct labor beginningnya AA1 itu 2.100. Lalu dia terpakai 1.200. Jadi hasilnya 3.300 dalam bulan itu. Job AA2 itu 1.800 pada awal, lalu dia terpakai 1.300. Berarti pada bulan itu dia terpakai 3.100. Lalu untuk job BB1 dia terpakai 1.200. Lalu untuk overhead rate, nah di sini itu dia kan memakai direct labor cost. Jadi otomatis overhead dia berarti 3 untuk yang AA1 ya. Untuk AA1 kan tadi kan pada bulan Agustus berarti dia
totalnya direct labornya 3.300 dikali dengan predetermined OH rate 56%, berarti dapat $1.848. Untuk job AA2 berarti 3.100 dikali dengan 56% dapatnya $1.736. Untuk job BB1 berarti itu 1.200 dikali dengan 56% berarti dapatnya 672. Jadi total cost untuk job AA1 di bulan Agustus itu adalah 4.000 ditambah 3.300 ditambah dengan 1.848, hasilnya 9.148. Untuk job AA2 berarti 4.300 ditambah dengan 3.100 ditambah dengan $1.736, berarti hasilnya adalah 9.136. Nah, untuk job BB1 berarti 600 ditambah 1.200 ditambah dengan 672, hasilnya 2.472. Nah, yang ketiga adalah calculate the ending balance of work in process, cost of goods sold, and sales revenue for August. Yang pertama, di soal ini dia ada bilang, before the end of August, jobs AA1 and BB1 were complete and sold. Berarti job AA1 dan BB1 itu sudah siap, itu sudah dijual. Nah, berarti dia itu udah finish good. Nah, berarti yang masih work in process itu job AA2. Berarti total cost atau total balance of work in process itu berarti total cost dari job AA2 $9.136. Sedangkan cost of goods sold berarti total cost dari AA1 dan BB1 berarti 9.148 ditambah dengan 2.472. Hasil dari cost of goods sold berarti $11.620. Lalu untuk sales revenue, di sini dia ada tulis juga di soalnya, dia ada tulis Dago prices its job at cost plus 30%. Berarti untungnya itu dia ambil dari cost. Berarti untuk mencari sales berapa dia jual untuk 2 job itu, berarti cost of goods sold ditambah dengan 30%, hasilnya $15.106.000.